Dan dari 100% penambang koin Pi, hanya 2% yang akan menikmati hasil maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih? Klik petir masih pada semangat? Harus dong semangat terus. Saya ucapkan sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif tentang channel saya, tentang konten saya. Tidak lupa nih buat customer Sinar Collection nih yang order parfum Aisar, ya. Minggu depan ready, tanggal 15 ready. Oke, ditunggu ya. Yang mau order lagi silakan, masih banyak kok barang-barang lainnya untuk pengiriman ke Hong Kong. Ada baju, ada parfum gitu, bisa dikirim ke Hong Kong. Atau mau pesen apa sih garam rukiah atau apa, kita siap ready untuk di Hong Kong ya, seperti untuk pengiriman ke sini. Oke, benar-benar saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman. Ya Allah, ini nggak henti-hentinya kita memberikan kabar gembira untuk menurut saya ya, kabar semangat buat kita. Jangan sampai semangat kita lemah, jangan sampai semangat kita melempem gitu kan, seperti itu ya. Jadi intinya buat kita semua itu tetap berpikir optimis ya, seperti itu. Berpikir optimis, selalu berpikir pakai logika, jangan berlebihan. Nah, di sini banyak teman-teman yang selalu berkomentar apa? Maksudnya komentar-komentar aja yang belum saya jawab. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita live streaming ya, live streaming lagi. Silahkan masuk ke live saya, silahkan tanyakan mau komen apa atau yang mau ditanyakan apa. Insya Allah saya bisa menjawabnya. Nah, di sini juga ada dua kabar gembira ya, maksudnya bukan gembira aja ya, ini pesan gitu, pesan dari Kortim sendiri. Karena ini saya ambil untuk bikin konten ini, untuk bikin ngobrol ini, ngambilnya dari nya istrinya Nicola sendiri. Jadi seperti itu. Di situ tidak ada tercantum dengan nilai gas apa GCP, itu tidak ada. Jadi semuanya itu bisa dibilang apa ya? Kita ya real juga kita nggak tahu. Kan di sini ada ya teman-teman. Katanya Mbak itu infonya real atau tidak? Ya sebenarnya kalau di Twitter manapun ya, itu belum tentu ada yang real, ada yang benar-benar apa sih, benar-benar seperti itu gitu kan. Karena apa? Karena hanya di aplikasinya sendiri. Kalau kita ingin melihat perkembangan Paynetok, kalau apa ini mah, kalau ingin real gitu, itu juga belum tentu seperti itu. Jadi ini hanya untuk menambah imun teman-teman, biar tambah semangat gitu kan, biar tidak galau dengan nilai kecil gitu kan, seperti itu. Nah, di sini juga ada yang bilang katanya koin Pi ini tidak ada gunanya, koin Pi ini tidak ada manfaatnya. Kalau menurut saya kalian itu salah banget kalau berpikir koin Pi ini tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena sampai saat ini banyak banget manfaat dari koin Pi. Ya, untuk beli pulsa, untuk beli apa. Apalagi sekarang udah ada bursa, jadi kita lebih leluasa untuk menjualnya ke bursa. Oke, langsung aja, kita tak lama-lama lagi, kita langsung ke obrolannya. Nah, di sini juga ini peringatan buat kita, Mas Una, bukan peringatan, yang mengingatkan. Nah, ini mengingatkan ya, mengingatkan kita agar kita selalu berpikir optimis, selalu berpikir positif gitu, selalu semangat, jangan melempem gitu. Nah, di sini juga terakhir Kortim mengingatkan pusat keamanan pada tanggal 29 Januari 2025. Kemudian setelah itu tiba-tiba bulan 2 tanggal 12.25 pengumuman kejutan Open Network pada tanggal 20 Februari. Ini real ya. Februari 2025. Sekarang mereka mengingatkan lagi apa kejutan selanjutnya, pembaharuan super besar Pinetok akan segera hadir. Nah, ini ya. Jadi Kortim itu mengingatkan kita. Ya ini kan dari tanggal 29 Januari, kemudian tiba-tiba tanggal 2 bulan 2 tanggal 12 2025 pengumuman kejutan Open Network pada tanggal 20. Nah, ini sebenarnya dari Kortim ya, seperti itu. Jadi sama ya, tanggal 20 itu. Nah, di sini juga ada KYC bab 11 selaras dengan tujuan developer Pi tentang blockchain yang aman dan berpusat pada manusia. Ini memastikan
kemanusiaan sejati dan kepatuhan dengan jendela 6 bulan dengan jendela 6 bulan untuk verifikasi PI yang tidak diverifikasi akan dialokasikan kembali ke imbalan penambangan menjaga sistem tetap adil seperti dalam bab 8. Tim Intipi telah membuat langkah besar memverifikasi lebih dari setara pioner pada tahun 2024 melalui peluncuran bertahap mengatasi tantangan regulasi global ini memposisikan Pi sebagai pemimpin dan kepatuhan kripto mendukung tujuan mainnet dan utility bab 9. Nah, ini ya. Jadi sini, simpulkan sendiri aja. KYC membangun kepercayaan bagi pioner memastikan masa depan yang berkelanjutan. Apa pendapat Anda tentang peran KYC? Nah, di sini juga Nicholas mengingatkan bahwa banyak kejutan-kejutan. Nah, di sini juga akan ada lagi kejutan besar. Nggak tahu bulannya kapan, nggak tahu tanggalnya kapan. Walaupun kebanyakan sekarang itu terarah di bulan ini ya, di bulan Juni itu. Tapi nggak tahu, makanya kita juga mudah-mudahan aja di bulan Juni ini ada kabar gembira buat kita, buat apa sih yang kita tunggu-tunggu selama ini. Semoga di bulan ini terwujud gitu kan, seperti itu agar pioner-pioner yang bilang Pi Network itu penipu, Pi Network itu halu, Pi Network itu pembodohan gitu kan, agar bisa lebih membuktikan ke teman-teman yang selalu bilang seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau saya sih enjoy aja, menikapi hal-hal yang seperti itu enjoy aja. Karena apa? Prinsip saya, yang penting saya punya koin. Seperti itu aja. Bodo amat orang mau bilang apa tentang Pi Network, karena saya rasa Pi Network ini tidak merugikan kita. Sering banget saya bilang, sering banget saya ngobrol hampir di setiap video. Yang merugikan kita sendiri itu adalah pioner juga, bukan di core team. Bukan dari pihak Pi Network sendiri. Seperti itu. Apa yang dirugikannya dari pihak, apa yang dirugikan, apa yang kita, apa sih yang core team apa sih kita dirugikan oleh core team? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Core team itu merugikan kita. Dari segi penambangan sendiri itu core team udah balik lagi ke diri kita. Mau nambang ya silakan, enggak juga ya enggak jadi masalah. Kan seperti itu, karena masih banyak di luaran sana yang membutuhkan koin Pi. Ya makanya kita jangan selalu menyalahkan core team, karena core team itu tidak tahu permasalahan kita di sini, tidak tahu. Karena apa? Jual beli gitu kan. Terus kan ada yang daftar juga, ada misalkan daftar member juga ada prabayarnya, terus daftar ke platform juga ada prabayarnya, terus ingin pencairan juga ada fee-nya, ada prabayarnya. Core team itu semuanya mungkin tahu, tapi dia nggak berkomentar. Karena kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita maunya pilih yang mana? Apa kita mau pilih santai tapi hasilnya maksimal? Apa kita mau memilih tergesa-gesa dengan keluar dana sekian tapi hasilnya nihil? Itu aja, simple. Ya seperti itu. Jadi buat teman-teman saya pesan tidak bosan-bosan saya mengingatkan buat teman-teman jaga akun, jaga perasaan ini, jadilah pioner yang cerdas. Jangan mau dibohongi lagi, jangan mau dibodohi lagi. Karena apa? Karena kedepannya kejutan-kejutan akan ada untuk kita semua sebagai pioner. Dan dari 100% penambang koin Pi, hanya 2% yang akan menikmati hasil maksimal. Itu core team sendiri yang bilang. Seperti itu. Karena apa? Karena sekarang banyak yang orang-orang yang udah putus harapan. Ya karena tidak terjadinya GCP seperti itu kan. Jadi seperti itu. Jadi untuk kita sendiri sebenarnya tidak harus ribut gitu loh mempermasalahkan hal ini. Karena apa? Karena ini semua ada yang ngatur. Semua ini ada yang ngatur. Core team udah tahu, udah ngatur core team itu rencana akan seperti apa, terus perjalanan Pi akan seperti apa, kedepannya Pi Network itu akan seperti apa, terus kan dibentuknya nilai Pi sendiri untuk umum itu kapan, itu semuanya udah disetting oleh core team sendiri. Kita sendiri sebagai pengikutnya, kita santai aja, jangan mengecoh gitu kan. Makanya kan kalau dipikir-pikir ya di atasnya diem kok di bawahnya jadi rame. Seperti itu. Ibarat pohon ya. Pohon kan di bawah akarnya diem, pohonnya diem, tapi ke atasnya kalau udah ada angin goyang banget. Nah, kita itu seperti itu. Ya. Jadi di sini kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk teman-teman semua, jangan terlalu heboh, jangan terlalu tereforia. Dulu mikirin mau naik kapal pesiar. Saya tanggal 15 besok mau naik kapal pesiar, nggak harus nunggu pi harga GCP dulu. Walaupun mungkin dengan hitungan jam kita naik kapal pesiar. Seperti itu ya.
Masa saya harus bikin lift lagi di kapal pesiar ya, kalau ada jaringan terus kondisi memungkinkan ya mungkin kita akan live ya di YouTube ya. Live streaming di YouTube ya. Kapal pesiar, kita naik kapal pesiar. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu berpikir itu jernih aja, santai aja, nggak harus tergesa-gesa, nggak harus teroporia, terbawa dengan gelombang-gelombang yang akhirnya menerjang kita sendiri. Maksudnya ombak itu gede, kita berdiri di situ sok bisa sok apa sih sok pasang dada, giliran udah ombaknya udah nenggar kita terbawa arus. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi pesan dari core team, kejutan-kejutan besar itu akan segera datang. Seperti di bulan 2 itu yang tadi saya bacakan ya. Jadi kejutannya ada. Jadi kita sabar. Ya, intinya sabar, kuncinya sabar. Oke, mungkin sekian video sore ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam cerdas untuk pioner.